Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku MG Story. Nah, kali ini saya akan kasih lihat Anda semua bagaimana proses bongkar muat atau persiapan pesawat pada saat mau take off. Nah, ini ya, pesawat-pesawat ini kalau di jam sibuknya, lagi-lagi sibuknya ya, ini hanya kelang beberapa menit saja untuk bergantian melakukan take off atau penerbangan. Nah, ini yang kasih lihat ini adalah suasana di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Nah, seperti yang kita lihat ya, pesawat ini melakukan persiapan untuk take off. Sebelum itu, tapi mereka akan melakukan pengecekan-pengecekan atau pemeriksaan dan persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan sesuai SOP. Misalnya, nah ini ya yang kita lihat ada pesawat Garuda dan Wings Air. Mereka lagi mempersiapkan untuk take off. Namun sebelum itu mereka seperti kita lihat ini ada pesawat Garuda, mereka lagi masukkan barang-barang bagasi atau kargo muatan khusus penumpang Garuda itu ada di bawahnya. Nah, sedangkan ini Wings Air lagi bersiap atau lagi diperiksa secara berkala checklist-checklistnya layak terbang atau ada kendala atau gimana gimananya harus di checklist dulu sebelum melakukan penerbangan mereka. Jadi ini mereka lagi checklist layak atau tidaknya sebuah pesawat melakukan penerbangan ada di tangan teknisi atau engineeringnya. Nah, ini cukup banyak ya awaknya yang melakukan persiapan atau pemeriksaan. Ketika engineeringnya atau teknisinya bilang oke, lalu barulah persiapan kargo atau barang-barang penumpang dimasukkan ke dalam pesawat. Seperti kita lihat yang ada di sebelah kiri kita ini. Nah, kayak itu ya, baling-balingnya dicek, bannya dicek, semuanya itu diperiksa harus sesuai SOP karena kesalahan sedikit aja bisa berakibat fatal pada suatu penerbangan. Nah, ini kita lihat ada kardus, koper itu lagi dimasukkan ke dalam bagasi atau kargonya Garuda. Itu tempat naruh barangnya itu ada di bawah pesawat ya, di bawah lantai Garuda itu ada lagi ruangan. Nah, ini khusus untuk menampung barang-barang passengers atau penumpang dan juga muatan kargo bisa dimasukkan ke dalamnya. Nah, sedangkan Citylink masih melakukan persiapan. Ini cukup banyak petugasnya yang melakukan pengecekan. Nah, bentar ya. Perhatian-perhatian, para penumpang pesawat udara Wings Air dengan nomor Sebuah penerbangan apa itu? IW227 Buku atau checklist dan PINA lain sebagainya dipersilakan naik ke pesawat udara lagi dipersiapkan berbaling dan pintu diperiksa oleh nomor Wings Air. 1. Terima kasih. Your Sementara attention itu, please. Wings Air petugas yang berada passengers di on flight number bandara pun juga bersiap IW12332 untuk leaving for mengatur Pangkal dan Pinang. memberikan Please aba-aba board the kepada aircraft in seluruh gate number penumpang. 1. Thank you. Ini juga ada yang masuk ya. Nah, itu penumpang Wings Air juga sudah mulai diperbolehkan untuk Perhatian, memasuki panggilan kepada pesawat. Bapak Hengki. Panggilan kepada Bapak Hengki. Nah, pesawat ini Penumpang Wings Air Garuda ini adalah pesawat Infinity jenis Alpha ATR atau pesawat kecil, 09 pesawat tujuan menggunakan Jakarta. baling-baling. Dipersilakan segera Ini menaiki pesawat pesawat udara melalui
dengan rute penerbangan Palembang Pangkal Pinang. Seperti kita lihat di layar ya, penumpangnya mulai memasuki pesawat. Jadi kalau pesawat ATR ini dia tidak menggunakan jembatan yang penghubung ke pintu pesawat itu, melainkan para penumpangnya diperbolehkan atau dipersilakan untuk turun melalui apron jembatan itu, turun ke lahan parkir atau apron pesawat, turun dan memasuki pesawat, tidak langsung ya dari tangga penghubung pintu kayak Boeing yang besar. Jadi jenis pesawat ini kita harus turun ke lapangan dan baru memasuki pesawat melalui tangga. Nah kayak gini ya. Walaupun pesawatnya kecil, ini penumpangnya lumayan banyak ya, seperti yang kita lihat. Ini belum semuanya naik. Wings Air dengan Tapi nomor enak kalau kita penerbangan naik pesawat Wings Air ini, kita berkesempatan melihat langsung dari bawah pesawat ya. Jadi kita tahu besar megahnya pesawat. Di kiri atau di kanan pesawat yang terparkir kita bisa lihat jelas, atau bisa sedikit foto, curi-curi waktu dan kesempatan bisa foto dengan pesawat, dengan view pemandangan pesawat di lahan parkir atau apron pesawat. Nah ini penumpangnya cukup banyak ya, Wings Air ini. Sementara itu Garuda baru selesai memasukkan barang customer dan barang kargonya. Itu pintunya baru sudah ditutup. Nah guys, ini saya cerita dikit ya. Pesawat itu tidak bisa berjalan mundur, jadi harus didorong menggunakan pushcar atau mobil pendorong. Nah kayak ini jenis mobil apa ya, jenis truk lah. Itu ada besi yang nempel di besi roda pesawat, kemudian nanti dia didorong menuju runway atau landasan pacunya. Jadi ketika di posisi runway baru dilepas dan mobilnya pergi, dan pesawat pun baru diperbolehkan bersiap untuk melaksanakan take off atau penerbangan. Nah itu ya seperti yang kita lihat ya. Kru atau engineering atau teknisinya ini juga cukup banyak pada Garuda ini. Nah mereka inilah yang bertugas mengecek seluruh pesawat apabila ada terjadi apa namanya tuh kerusakan atau hal-hal yang ganjil. Nah termasuk keselamatan kita juga berperan penting, mereka lah yang mengamankan kita pada saat menikmati suatu penerbangan. Nah ini ya seperti yang kita lihat ya, jarak antara pesawat 1 dan 2 ini kurang lebih hanya berjarak 2-3 meter saja. Sayap Boeing dan pesawat ATR itu kurang lebih 2-3 meter saja. Sementara itu di gedung bandara kita lihat ya, petugas-petugas mulai mempersiapkan penumpangnya untuk masuk, mengatur mereka bisa melakukan atau masuk pesawat melalui jalur yang mana. Mereka lah yang mengarahkan kita untuk menaiki pesawat melalui pintu atau jalur yang mana. Ini ada petugas gapura ya namanya. Petugas gapura inilah yang mengatur kita. Nah di sini di counter ini atau di meja yang kita lihat itu, mbak-mbak yang pakai jilbab hijau itu, mereka lah yang mengatur semua penumpang. Apakah sudah oke, cukup, atau masih ada yang belum check in, atau
belum masuk atau yang nggak ada kabar passengernya, nah mereka lah yang menghubungi kita apabila kita apa ya hampir telat atau udah telat, mereka lah yang menghubungi kita. Jadi kita itu ya, nah seperti bapak ini ya, dia hampir telat karena udah terakhir-terakhir, mungkin udah panggilan terakhir. Nah ada juga petugas yang mengarahkannya. Nah, pernah nggak kalian pada saat mau terbang tetapi kita menjadi penumpang terakhir, bahkan menjadi tungguan para awak kabin dan petugas gapura. Nah, petugas gapura lah yang menelpon kita apabila kita ya apa ya, mereka itu mau tahu keadaan kita atau masih di rumah atau masih di jalan atau masih di lantai satu melakukan pengecekan, dan mereka lah yang selalu menghubungi kita. Nah, ini juga hampir ketinggalan tetapi masih bisa masuk. Jangan sampai ya pada saat kita mau melakukan penerbangan kita sampai ketinggalan pesawat. Aduh, itu rasanya nggak enak sekali. Rasanya apa ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali ya pasrah aja karena kelalaian atau kesalahan kita. Nah itu juga ada yang masuk pesawat Garuda, mungkin bapak yang tadi yang terakhir-terakhir. Nah bahkan tak jarang ya saya kasih tahu sedikit, kalau kita telat, kita bisa saja dimarah-marahin oleh petugas gapura yang mengatur penumpang untuk masuk tadi. Mereka biasanya terkadang ada juga yang bernada tinggi atau keras atau marah-marah lah ya, atau pada saat kita ketinggalan atau hampir ketinggalan, kita menjadi penumpang terakhir, nah mereka lah yang pusing. Karena kalau penumpang yang kurang atau lambat, nah mereka lah yang disalahkan. Jadi wajar aja mereka terkadang marah-marah sama kita karena atau kita terlalu santai atau bertele-tele, sedangkan pilot sama pesawatnya mau berangkat. Nah mereka biasanya juga terkadang marah kepada customer, bernada tinggi kayak gitu. Nah ini apron atau jembatan otomatis ini mulai ditarik, itu tandanya pesawat Garuda ini udah mau bersiap untuk melakukan take off. Nah ini bentar lagi pesawatnya akan didorong menggunakan mobil Foscar ini, didorong ke belakang menuju runway. Bentar kita lihat ya. Indonesia dengan nomor penerbangan Ini QG885 Niki melakukan persiapan. pesawat udara melalui pintu keberangkatan 3. Ini, nah seperti bapak tadi ya, lari-larian. Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Rasanya nggak enak banget ya. Jadi tungguan orang, bahkan marahin oleh petugas bandara. Nah mereka inilah yang sibuk mengatur apakah penumpang pesawat ini udah cukup atau belum. Kalau belum, mereka lah yang biasa memanggil kita melalui uh, audio ya, speaker yang ada di bandara itu, panggilan terakhir, atau bahkan dipanggil namanya, misalnya Andriansa, Bapak Andriansa, panggilan terakhir ditujukan pada Bapak Andriansa sekali lagi. Nah biasanya kayak gitu panggilannya melalui pagingan speaker yang ada di bandara. Bahkan mereka juga tak segan menyari customer, misalnya di kafe-kafe yang tersedia, atau di toilet, atau di tempat check-in, atau di tempat umum, tempat smoking. Nah tim yang gapura tadi itu menyebar mencari customer atau penumpang yang belum memasuki pesawat. Misalnya nih ya, ada penumpang 50 orang. Ternyata yang baru masuk itu baru 48 orang. Nah, mereka lah yang mencari kita dan memanggil kita melalui speaker
di mana keberadaan kita. Kalau kira-kira kita nggak ada kabar, sudah ditelepon, dipanggil, masih nggak ada, nggak ditemukan, ya udah deh, penerbangan pun segera dilanjutkan dan bye-bye, selamat tinggal alias Anda ketinggalan pesawat. Nah, kalau udah gini, kita nggak bisa lagi memasuki pesawat. Walaupun kita sudah berada di gedung, kalau pesawatnya udah bergerak, kita nggak bisa masuk sama sekali. Pilot nggak ada dong. Pilot yang mau menunggu satu penumpang atau berputar atau kembali lagi ke airport, nggak. Itu fix, bisa dipastikan Anda bakal ketinggalan pesawat. Nah, ini Garuda sudah didorong mundur ke runway melalui mobil Fuskar ini. Oh iya gengs, pesawat ini nggak bisa berjalan mundur, alias hanya bisa maju ke depan dan hanya bisa terbang berbelok ke kiri dan ke kanan. Tetapi kalau mundur ia nggak bisa. Nah, ini dia sudah melaju, udah bersiap-siap menuju runway. Nah, sementara itu juga ada pesawat Citylink. Nah, pesawat Citylink juga melakukan persiapan pengecekan oleh engineering dan teknisi, dan penumpang pun itu udah mulai masuk. Setelah Garuda, nanti Wings Air, setelah itu Citylink, kemudian nanti juga ada Sriwijaya Air yang melakukan penerbangan. Tapi ini belum ini ya, di masa pandemi ini nggak terlalu banyak pesawat yang melakukan take off atau landing, hanya sedikit, hanya jam-jam tertentu aja yang melakukan take off. Itu hanya hitungan menit bedanya, hanya misalnya di jam 8 sampai jam 9, jam 10 sampai jam 11. Nah, itu agak sedikit banyak pesawatnya. Tetapi setelah itu, aduh, hanya ada satu, hitungan jari lah intinya. Jam 6 sampai jam 7 itu udah habis penerbangan. Nggak kayak dulu ya, rame banget, bisa sampai 40 sampai 50 flight dalam satu hari. Tetapi di masa pandemi ini hanya ada hitungan belasan pesawat aja yang take off. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini tangga otomatis yang menghubungkan pintu ke pesawat. Kayaknya penumpangnya udah masuk semua atau masih menunggu. Sementara itu di ujung sebelah kiri, Garuda bersiap-siap untuk melakukan take off. Nanti kita lihat ya sebentar. Nah, itu di kaca yang sebelah lurus, di layar kaca ini, di kaca yang biru itu, kalau Anda bisa lihat itu ada Wings Air yang tadi ya, yang bersiap-siap melakukan penerbangan atau persiapan menaikkan penumpang tadi. Nah, ini juga bersiap-siap untuk jalan. Ini Wings Air juga udah jalan. Itu tandanya beberapa menit setelah Garuda, Wings Air akan take off juga. Nah, sebelah kiri ujung itu Garuda udah bersiap, udah mau mengambil kecepatan penuh untuk take off. Kita lihat bersama-sama. Nah, itu Garuda udah sedikit jalan dan nanti dia langsung memacu kecepatan penuh dan terbang ke atas. Nah, kita lihat ya. Nah, sementara itu Wings Air juga udah ke runway. Nah, kita lihat Garuda Indonesia kecepatan penuh dan
Kita lihat ya, di kaca sebelah biru dia mulai mengangkat. Kalau Anda lihat ya, perhatikan. Nah, dia udah mengangkat dan terbang. Nah, sementara itu yang seperti saya bilang tadi hanya berbeda dalam hitungan menit saja. Setelah Garuda, Wings Air pun akan bersiap melakukan take off. Nah, tetapi dengan seizin petugas yang ada di menara kontrol atau ATC. Nah, ini jembatan atau tangga otomatis penghubung ke pesawat juga mulai ditarik ke belakang pada pesawat Citylink ini. Itu tandanya Citylink pun udah bersiap untuk melakukan take off. Nah, dan langsung saja didorong oleh mobil Fuskar ini, didorong mundur. Itu tandanya pesawat Citylink ini juga udah bersiap-siap untuk melakukan take off. Hanya berbeda dalam hitungan menit saja. Pesawat Garuda, pesawat Wings Air, dan pesawat Citylink ini melakukan penerbangan hanya dalam hitungan menit saja. Tentunya dengan seizin petugas ATC yang berada di menara kontrol. Karena ini sangat penting, peranan penting bagi keselamatan transportasi udara itu berada di petugas ATC yang berada di menara kontrol untuk melaksanakan take off atau landing, atau mereka berputar-putar dulu di udara. Itu semua diatur oleh menara kontrol yang mengatur semua pergerakan pesawat. Nah, kita lihat di ujung sana Wings Air udah bersiap-siap melakukan penerbangan dan kecepatan penuh udah dipacu. Sebentar lagi dia akan mengangkat badannya yang kita lihat. Nah, itu. Nah, pesawat Wings Air tadi juga udah naik, angkat kalau Anda perhatikan tadi, dan ya nggak kelihatan lagi karena dia langsung mengangkat ke atas. Nah, sementara itu Citylink pun juga bersiap-siap untuk melakukan take off. Oh ya, kalau Anda pernah mendengar atau sekilas membaca berita tentang tragedi pesawat Pan Air dan KLM, merupakan maskapai berasal dari negara Belanda. Nah, itu terjadi kecelakaan karena miskomunikasi petugas menara ATC dan pilotnya. Mereka melakukan take off antara pilot dan petugas menara ATC. Nah, itulah pentingnya peranan ATC dalam suatu penerbangan. Nah, mereka lah yang mengatur pergerakan semua pesawat yang ada di bandara dan di sekitar langit di sekitar bandara. Mereka naik, turun, landing, atau apalah, semua pergerakan itu harus melalui petugas menara ATC. Nah, kita fokus lagi ke Citylink. Citylink pun bentar lagi mau melakukan, hanya hitungan menit ya, yang seperti saya bilang tadi, pesawat ini hanya berbeda menit aja melakukan take off. Masih belum, mungkin masih berkomunikasi dengan petugas ATC. Sudah oke atau belumnya,
mereka harus meminta izin dulu dengan petugas menara ETC. Nah, itu pesawatnya udah mulai jalan dan bersiap-siap untuk melakukan take off. Citylink Indonesia. Dan berbelok, kemudian akan berbelok lagi ke arah kiri untuk melakukan take off. Balik ngaji sifat saya itu. Ngaji itu baik-baik baliknya aku. Balik ngaji yang paling patah. Oke guys, mungkin itu aja ya. Vlog kita kali ini nanti saya akan beri sedikit cuplikan persiapan pesawat Sriwijaya. Nah, ini Citylink pun take off dan melaju dengan kencang dan mulai terbang. Ini dia Citylink Indonesia. Let's go. Di kaca sebelah kanan warna biru itu ya, nah ngangkat dia. Dan ini pesawat terakhir ya, ini pesawat Sriwijaya juga melakukan persiapan yang sama seperti pesawat-pesawat yang tadi, dan nanti akan melakukan penerbangan. Oke guys, itu aja ya keseruan kita kali ini. Jangan lupa support channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you, bye bye.